Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 77. Cerita dimulai setelah batalnya perjamuan minum teh bersama Gwaiyong. Hajin pun berencana untuk kembali ke rumahnya. Di saat itu ia bergumam, hal ini sangatlah menarik. Jin Gwaiyong dia adalah demon sejati yang tidak memiliki sedikit pun moralitas. Meskipun ada begitu banyak orang-orang yang lebih kuat daripada putra pertama, namun tidak ada orang lain yang aku lihat seperti dirinya. Ketika aku masih menjadi anjing setia aliansi Rectus Heavenly, aku pun sudah membunuh semua jenis seniman bela diri dengan kedua tanganku. Namun kebanyakan dari mereka adalah sampah yang bahkan sudah melampaui tingkat kejahatan. Aku telah hidup selama puluhan tahun di dalam dunia yang ganas, mematikan dan juga brengsek yang diperintahkan oleh aliansi Rectus Heavenly. Tetapi tidak peduli bagaimana Jin Gwaiyong akan bertindak, setidaknya dia melakukan itu tanpa dimanfaatkan oleh orang lain. Sesampainya di hadapan gerbang utama kediamannya, Hajin berkata, "Sudah berapa lama aku meninggalkan rumah ini? Jujur saja aku sangat rindu dengan suasana dan juga kehangatan yang diberikan oleh rumah ini." Tanpa pikir panjang, Hajin pun langsung membuka pintu gerbangnya sembari mengucapkan kata salam kepada siapapun yang ada di dalamnya. Namun Hajin begitu heran ketika ia telah disambut oleh Reon yang terguling-guling di atas tanah. Di saat itu Ma Dongpil mengatakan kalau ia akan menyudahi latihan mereka karena Reon telah terguling sebanyak 43 kali. Dengan kesalnya Reon berkata, "Dasar brengsek, aku sama sekali tidak akan berhenti begitu saja sampai aku dapat meninggalkan sebuah luka di tubuhmu." Melihat keributan itu, Hajin berkata, "Apakah kalian sedang berduel untuk melatih kemampuan kalian?" Namun aku bertanya-tanya, apakah terlempar sebanyak 43 kali berturut-turut bisa disebut sebagai berlatih? Namun Hajin pun langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang ketika melihat Harin yang mencoba untuk mendatanginya. Lalu Harin berkata, "Wahai Tuan Muda, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepadamu dan ini harus kita lakukan secara empat mata tanpa adanya orang lain yang mendengarkan pembicaraan ini." Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah ruangan yang hanya ada mereka berdua. Lalu Hajin pun bertanya apa yang ingin dibicarakan oleh Harin. Dalam diamnya, Harin bergumam, "Mulai saat ini aku harus menjadi seseorang yang berguna bagi Tuan Muda ketiga." Harin berkata, "Aku ingin bertanya kepadamu bagaimana caraku agar bisa membantumu untuk menjadi sang pewaris bagi kultus ini." Dengan wajah yang begitu heran, Hajin pun bertanya apa yang dimaksud oleh Harin sampai-sampai ia mengatakan sesuatu yang seperti itu. Harin kembali berkata, "Kakakku yang akan menjadi sang pemimpin selanjutnya telah membentuk sebuah aliansi dengan Tuan Muda ketiga kultus demonik. Jadi sebagai seseorang yang berasal dari Istana Es sudah sewajarnya akan membantu Tuan Muda." Mendengar itu, Hajin berkata, "Apa yang kau katakan merupakan sebuah pemikiran yang sangat bagus. Tetapi sejujurnya saat ini aku tidak membutuhkan bantuan apapun. Lagi pula aku sama sekali tidak tahu bagaimana kemampuanmu. Bahkan ada begitu banyak orang-orang yang akan membantuku, baik itu di dalam kultus ini ataupun di luar kultus. Jadi aku pikir akan lebih baik kalau kita membicarakan hal ini setelah aku menjadi sang pewaris selanjutnya. Akan tetapi ada sesuatu yang membuatku menjadi sangat penasaran. Aku ingin tahu tentang sebuah teknik tersembunyi kekuatan kristal yang pernah kalian bicarakan sebelumnya. Yang aku perhatikan, Kang Wi ingin mengatakan sesuatu tentang teknik itu kepadaku, namun entah kenapa dia begitu ragu untuk mengatakannya." Terlihat Harin hanya terdiam. Ia berpikir, jika kakakku tidak mengatakan apapun kepada Tuan Muda, maka aku tidak bisa membicarakannya begitu saja. Tetapi teknik itu harus diberitahu kepada Tuan Muda hanya untuk berjaga-jaga. Lalu Harin berkata, "Itu adalah sebuah teknik yang terlahir dari jalan sesat yang sama sekali tidak manusiawi. Dia diciptakan oleh sejarah pada masa pertumpahan darah yang terjadi di istana kami. Akan tetapi jika kau melihat secara luas, maka teknik itu akan terhubung dengan istana binatang dan juga kultus demonik dengan garis yang sangat besar."
Dengan mata yang berbinar, Hajin bergumam. Dia mengatakan kalau teknik itu ada hubungannya dengan istana binatang dan juga kultus demonik. Namun yang aku tahu, kedua kelompok ini sama sekali tidak memiliki kesamaan apapun, terkecuali mereka adalah sebuah sekte yang telah membangun kekuatan mereka pada bagian selatan Sungai Yangtze. Harin kembali berkata, "Wahai Tuan Muda, apakah di dalam kultus demonik tidak ada sebuah teknik yang mampu menyerap esensi kehidupan orang lain?" Hajin pun berkata, "Aku telah melihat sesuatu yang sangat mirip dengan teknik itu, tetapi ini bukanlah seni demonik yang akan menyerap esensi kehidupan orang lain. Lebih tepatnya, aku telah merasakan sesuatu yang sangat mirip melalui energi Kiku. Aku telah merasakan pada putra kedua yang bernama Guanpyung. Ketika aku mengunjungi kediamannya, tiba-tiba saja aku pun merasakan kalau kekuatannya telah menjadi sangat kuat dan juga mengerikan. Namun bukan hanya kinya saja yang meningkat, akan tetapi yang aku rasakan kalau seni bela dirinya telah naik ke level yang lebih tinggi." Harin berkata, "Itu adalah teknik yang disebut sebagai perpaduan dua jiwa. Jika aku tidak salah, sepertinya teknik itu telah mencapai di atas level 3. Tetapi mungkin saja teknik itu benar-benar tidak sama dengan seperti perpaduan dua jiwa, karena itu adalah bagian dari teknik tersembunyi kekuatan kristal. Akan tetapi jika tenaga dalamnya telah meningkat sampai ke tahap di mana level seni bela dirinya ikut meningkat, maka bisa dipastikan kalau dia melakukannya sudah berulang-ulang kali." Mendengar penjelasan Harin, Hajin pun berpikir, apakah mungkin kalau putra kedua benar-benar telah membunuh anak buahnya untuk mendapatkan peningkatan kekuatan itu? Kemudian Harin kembali berkata, "Ada sebuah tahapan untuk menyerap tenaga dalam dan juga energi kehidupan orang lain. Jadi aku berasumsi kalau Tuan Muda kedua sudah mencapai pada tingkatan akhir." Hajin pun berkata, "Jadi yang kau maksud kalau teknik perpaduan dua jiwa adalah bagian dari teknik rahasia kekuatan kristal. Lalu agar Kang Wi bisa menggunakan teknik itu, maka yang harus ia lakukan adalah menyerap esensi kehidupan orang lain. Dan kemungkinan besar ia akan melakukan kepada adiknya sendiri. Lantas apakah kau merasa tidak keberatan akan hal itu?" Harin pun berkata, "Untuk apa aku merasa kecewa? Meskipun dia akan menyerapku, akan tetapi hal itu tidak akan membunuhku. Namun setelah dia menyerapku, maka tenaga dalamku akan meningkat dengan sangat pesat. Itulah yang mengesankan dari teknik perpaduan dua jiwa. Asal kau tahu, teknik itu berdasarkan dengan keseimbangan yin dan yang. Akan tetapi bagian pertama dari teknik rahasia kekuatan kristal telah bocor dan juga menyebar pada wilayah dataran tengah. Jadi ada kemungkinan kalau sebuah teknik yang dipelajari oleh Tuan Muda kedua dan juga sebuah teknik yang digunakan oleh Sang Raja Istana Binatang, semuanya telah bermula dari teknik rahasia Istana Es. Meskipun seperti itu, tetapi tanpa adanya sebuah prinsip dari keseimbangan yin dan yang merupakan bagian akhir dari metode ini, maka teknik itu akan menjadi sangatlah jahat. Kemudian, jika apa yang dia pelajari bukanlah teknik rahasia kekuatan kristal yang lengkap, maka putra kedua cepat atau lambat dia akan kehilangan rasa kemanusiaannya dan akan menjadi seorang monster yang jauh lebih buruk daripada sang pemimpin istana binatang. Cerita berpindah. Pada keesokan harinya, ketika Hajin baru saja menyelesaikan latihannya, ia pun telah kedatangan seorang tamu yang tidak lain adalah Soyosim. Soyosim berkata, "Wahai Tuan Muda, aku mengucapkan selamat datang kepadamu karena kau baru saja kembali dari sebuah misi yang sangat berbahaya. Saat ini semua orang telah mengetahui tentang sebuah pencapaian yang kau dapatkan di dalam misi terakhirmu ini." Saat mendengar Hajin yang bertanya bagaimana mungkin rumor itu telah beredar dengan begitu cepat, Soyosim berkata, "Hal itu sangatlah wajar karena di dalam misi itu ada begitu banyak orang-orang yang berada di bawah kendalimu. Jadi sudah pasti kalau rumornya akan menyebar begitu saja karena mereka begitu kagum kepadamu. Tetapi ada sebuah rumor yang membuatku merasa tidak nyaman, dan itu adalah rumor yang sama sekali tidak baik." Mendengar itu, Hajin pun merasa bingung. Ia tidak mengerti rumor apa yang dimaksud oleh Soyosim. Namun Soyosim begitu ragu untuk mengatakannya kepada Hajin karena ia berpikir kalau itu akan membuatnya menjadi tersinggung. Melihat reaksi Soyosim, Hajin berkata, "Apakah kau tahu kalau ini sangatlah mengesalkan karena kau baru saja mengatakan sesuatu yang tidak jelas seperti itu tanpa adanya penjelasan yang rinci. Jadi katakan sekarang juga apa sebenarnya yang ingin kau sampaikan." Sambil meminum tehnya, Soyosim berkata, "Aku berpikir kalau ini adalah sebuah rumor yang sangat aneh. Apakah kau sudah mendengar kalau sang raja telah menyuruh kepada para kandidat untuk menyelesaikan pertarungan suksesi sebelum dimulainya festival akhir tahun?"
Sontak Hajin sangatlah terkejut. Ia bergumam, bagaimana ia bisa mengetahui akan hal ini? Yang aku tahu kalau sang raja sama sekali tidak pernah memerintahkan untuk menyampaikan hal ini kepada semua orang karena ini bersifat rahasia. Kemudian Soyosim kembali berkata, wahai tuan muda, aku juga telah mendengar sebuah rumor yang dirahasiakan. Mereka mengatakan kalau kau berencana untuk membunuh nona muda ketujuh sebagai pengorbanan untuk menandai dimulainya pertarungan para pewaris secara resmi. Dengan wajah yang begitu heran, Hajin berkata, apakah kau berpikir kalau aku akan membunuh Yaumin? Lantas untuk apa aku membunuhnya? Lagi pula dia tidak akan mungkin untuk menjadi pewaris selanjutnya karena dia masih kecil. Namun beda halnya dengan putra pertama ataupun putra kedua, karena mungkin saja kalau aku akan membunuh mereka berdua. Soyosim berkata, aku juga telah berpikir seperti itu. Tidak ada sebuah alasan bagimu untuk menyingkirkan nona muda ketujuh karena dia bukanlah sebuah ancaman. Namun ini adalah rumor yang telah menyebar secara diam-diam, sehingga aku sangat yakin kalau para pemimpin organisasi yang lainnya sudah mendengar berita ini. Jadi cepat atau lambat maka rumor ini akan menyebar kepada semua orang yang berada di dalam kultus kita. Setelah menarik nafas panjangnya, Hajin berkata, aku sama sekali tidak ada niatan untuk melakukan sesuatu yang bodoh seperti itu. Tetapi menurutku sebuah rumor yang seperti itu tidak akan menyebar tanpa adanya sebuah alasan. Jadi aku sangat yakin kalau ada seseorang yang menyebarkan rumor itu dari balik layar. Soyosim bertanya kepada Hajin apakah orang yang telah menyebarkan rumor itu adalah putra pertama. Hajin pun tidak langsung menjawabnya. Ia bergumam, aku tidak peduli kalau yang menyebarkan rumor itu adalah putra pertama ataupun putra kedua, karena aku memang berniat untuk membunuh mereka berdua. Akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah kalau orang itu bisa saja akan menyakiti Yaumin dengan cara menggunakan namaku. Jika aku ingat ketika aku kembali ke dalam kultus, aku pun telah berpapasan dengan Yoseong di dalam kediaman sang raja. Di saat itu dia menunjukkan sebuah ekspresi kalau ada sesuatu yang ingin ia bicarakan kepadaku secara empat mata. Apakah mungkin kalau Yoseong sudah mengetahui tentang rumor ini sampai-sampai dia memberikan sebuah isyarat kalau aku harus datang untuk menemuinya? Beberapa saat kemudian Hajin pun telah sampai pada kediaman Yoseong. Di saat itu, Yoseong sedang bekerja untuk menyusun semua dokumen yang berada di dalam ruangannya. Sambil berjalan memasuki ruangannya, Hajin berkata, jujur saja, ini adalah pertama kalinya aku melihat sebuah ruangan yang terlihat sangat kacau seperti ini. Dengan santainya Yoseong mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang mereka sebut sebagai ketertiban di dalam kekacauan. Hajin pun berkata, sebenarnya aku tidak tahu dengan istilah itu, akan tetapi aku sama sekali tidak ingin untuk mengetahuinya. Yoseong kembali berkata, mungkin bagi orang sepertimu sesuatu yang seperti ini sangatlah berantakan. Tetapi asal kau tahu bagi orang dengan mata yang hebat mereka mengatakan kalau ini sangatlah sistematis. Tetapi Yoseong langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengar Hajin yang mengatakan kalau itu adalah omong kosong paling konyol yang pernah ia dengar. Setelah menerima secangkir teh, Hajin berkata, apa alasanmu memanggilku ke tempat ini dengan cara yang seperti itu? Tetapi apakah kau sudah mendengar sebuah rumor yang baru saja menyebar di dalam kultus kita? Mendengar itu, Yoseong berkata, aku tidak menyangka kalau kau akan langsung ke intinya. Apakah mungkin kau ingin tahu siapa sebenarnya seseorang yang menyebarkan rumor itu? Meskipun aku tidak tahu apa yang kau harapkan, tetapi aku sama sekali tidak bisa memberitahumu akan hal itu. Hal ini aku lakukan karena aku harus bersikap adil dan juga netral terhadap para pewaris yang merebutkan tahta sang raja. Saat mendengar Hajin yang bertanya apakah benar kalau dia mengetahuinya, Yoseong kembali berkata, tentu saja aku mengetahuinya karena pavilion rahasia telah berada di bawah kendaliku. Bahkan akan lebih sulit jika aku tidak bisa mengetahuinya. Namun Yoseong langsung tersentak saat melihat Hajin yang meletakkan gelas minumannya dengan lebih keras daripada yang biasanya. Lalu ia bergumam, awalnya aku berpikir kalau aku telah mengetahui segalanya tentang putra ketiga. Tetapi entah kenapa orang ini sangat sulit untuk diprediksi. Aku begitu penasaran apa yang akan dia lakukan. Dia seperti seekor harimau muda yang akan mencapai tujuannya tidak peduli dengan apa yang terjadi. Sambil berdiri, Hajin berkata, aku datang ke tempat ini karena aku menginginkan sesuatu. Tetapi jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada alasan bagiku untuk tinggal lebih lama di tempat ini.
Melihat Hajin yang meninggalkannya, Yoseong berkata, "Mengapa kau ingin pergi begitu saja, sedangkan aku sama sekali belum mengatakan sesuatu yang kau inginkan? Tetapi jika kau berencana untuk membuat keributan dengan mendatangi kediaman tuan muda pertama, maka aku rasa akan lebih baik kalau kau harus menghapus pikiran itu. Aku tidak tahu apakah kau sudah mendengarnya ataukah tidak. Akan tetapi tuan muda pertama bukanlah seseorang yang akan mudah untuk kau tangani. Jika kau langsung menyerangnya sama seperti yang kau lakukan dengan tuan muda kedua dan juga tuan muda keempat, maka aku bisa memastikan kalau kau akan mati." Menanggapi perkataan Yoseong, Hajin berkata, "Aku berterima kasih kepadamu karena kau telah memberikan sebuah peringatan kepadaku. Tetapi aku tidak peduli seperti apa kekuatan putra pertama, hal itu sama sekali tidak akan bisa menghentikanku." Yoseong kembali berkata, "Wahai tuan muda, mengapa kau begitu keras kepala? Jika kau terus saja bersikap seperti ini, maka suatu hari nanti kau akan mendapatkan masalah besar. Aku yakin kalau kau bukanlah seseorang yang tidak bisa menyadari akan hal itu." Namun Yoseong langsung terdiam setelah melihat Hajin yang memberikan hormat kepadanya. Hajin berkata, "Sejak dari awal kita sama sekali tidaklah dekat, tetapi aku akan selalu berterima kasih kepadamu atas kebaikan yang selama ini kau berikan. Aku sangat berharap kalau kau akan selalu mengabdikan dirimu kepada kultus ini sampai kapanpun, dan itu merupakan sebuah berkah bagi diriku karena kau telah melakukan yang terbaik bagi kultus dan juga menguntungkanku. Tetapi mari kita akhiri pertemuan kita sampai di sini saja karena aku akan pergi sekarang juga. Namun dalam 3 hari ke depan aku akan kembali lagi ke tempat ini untuk berbincang-bincang bersamamu." Sambil memperhatikan kepergian Hajin, Yoseong bergumam. Apa yang ia maksud? Dia mengatakan kalau aku telah memberikan keuntungan kepada dirinya selama aku bekerja keras di dalam kultus ini. Selain itu juga, dia mengatakan kalau dia akan kembali ke tempat ini dalam 3 hari ke depan. Aku yakin kalau dia telah merencanakan sesuatu yang sama sekali tidak bisa aku tebak. Apakah mungkin kalau dia benar-benar berencana untuk melakukan itu untuk menghadapi tuan muda pertama? Beberapa saat kemudian, setelah kembali dari kediaman Yoseong, Hajin pun langsung pergi untuk bertemu dengan Yomin. Terlihat Yomin sangatlah terkejut setelah melihat Hajin yang berkunjung ke rumahnya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Yomin langsung berlari ke arah Hajin dan memeluknya dengan begitu erat. Lalu ia pun langsung menanyakan segala sesuatu yang terjadi kepada Hajin tentang misinya yang berada pada wilayah Hunan karena ia begitu penasaran tentang dunia luar. Meskipun Yomin adalah seorang anak yang sangat jenius, akan tetapi dia sama sekali tidak memiliki sebuah pengalaman tentang dunia luar. Setelah sang raja mengangkatnya menjadi murid ke-7, ia pun langsung meninggalkan dunia luar dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kultus demonik. Itulah sebabnya dia begitu penasaran bagaimana dunia luar yang sebenarnya. Kemudian Hajin pun mengajak Yomin untuk pergi jalan-jalan bersamanya sembari mengatakan kalau mereka akan berkunjung pada kediaman putra pertama. Mendengar itu, Yomin begitu bersemangat karena dia telah diajak oleh kakak ketiganya yang merupakan seseorang yang paling ia kagumi. Namun Hajin pun langsung mengerutkan kedua keningnya ketika seorang pelayan yang datang menghampiri mereka sembari mengatakan kalau Yomin masih memiliki sebuah pelajaran dari kultus yang harus diutamakan. Dengan mata yang datar, Hajin berkata, apa yang akan terjadi jika ia sehari saja tidak mempelajari itu? Apakah dia akan dihukum? Tetapi entah kenapa kau begitu ketat terhadap seorang gadis yang sekecil ini. Pelayan itu berkata, aku minta maaf karena aku telah lancang mengatakan ini. Tetapi pelajaran nona muda harus diselesaikan pada setiap harinya. Jadwalnya seperti itu dan selalu seperti itu. Bahkan tuan muda ketiga sama sekali tidak berhak untuk ikut campur di dalam masalah ini. Setelah mengatakan itu, ia bergumam, entah kenapa tiba-tiba saja tuan muda ketiga telah datang ke tempat ini. Jika rumor yang beredar memanglah benar, maka nona muda sama sekali tidak boleh untuk pergi bersamanya karena itu sangatlah berbahaya. Namun Hajin sama sekali tidak menghiraukan dengan apa yang dikatakan oleh pelayan itu. Hajin berkata, apakah kau pikir kalau dia bisa mempelajari segalanya hanya dengan melewati sebuah buku? Sambil berjalan meninggalkan ruangan itu, Hajin kembali berkata, jika kau merasa khawatir, maka ikutlah bersama kami dan aku akan mengajarimu bagaimana seharusnya kau mengajari gadis ini. Asal kau tahu, pelajaran yang sangat penting adalah dengan melalui sebuah pengalaman secara langsung. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.